Halo, selamat pagi anak-anak semua. Senang sekali pada hari ini kita dapat belajar. Seperti biasa, sebelumnya Ibu ucapkan selamat tahun baru ya untuk anak-anak semua. Semoga di tahun yang baru ini berkat harapan cita-cita anak-anak sekalian dapat tercapai. Jadi di semester 2 ini kita akan mempelajari tentang seni grafis. Seni grafis merupakan ungkapan visual ke dalam bidang dua dimensi. Sudah tahu ya pastinya dua dimensi adalah suatu bidang yang tidak memiliki volume. Ya. Jadi terbagi menjadi dua, ya ada dua dimensi dan tiga dimensi. Kalau seni grafis ini termasuk di dalam dua dimensi. Sebagai salah satu cara dalam menciptakan karya seni rupa dengan memanfaatkan media cetak. Dengan menggunakan media cetak, sebuah karya dapat memproduksikan atau dilipat gandakan dalam jumlah tertentu tanpa mengubah dan menghilangkan originalitasnya. Pengertian dari seni grafis, istilahnya berasal dari bahasa Inggris, yang berarti grafik atau grafi, ya, berarti adalah membuat tulisan, gambar, atau lukisan yang dikerjakan dengan cara digores atau ditoreh. Menurut tekniknya, seni grafis dapat dibedakan menjadi 5 bagian atau 5 jenis, yaitu adalah cetak saring atau cetak sablon, cetak dasar, cetak tinggi, cetak dalam, atau cetak foto. Jenis-jenis seni grafis, yang pertama kita akan membahas tentang cetak saring. Pasti anak-anak sudah tidak asing lagi ya dengan cetak saring atau cetak sablon ini. Biasanya ini digunakan untuk baju, kaos, bisa berupa spanduk atau poster. Untuk proses berkarya dalam hasil cetak sablon ini ada beberapa seniman yang menggunakan teknik cetak saring. Terus yang kedua ini adalah cetak datar. Yang litografi yang berarti dalam bahasa Yunani, yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu litos batu, grafen menulis. Berarti seni grafis menggunakan teknik cetak datar, menggunakan acuan cetak dari lempeng batu kapur. Media batu kapur digunakan karena dapat menghisap lemak dan tinta cair. Selanjutnya hasil cetak datar. Tadi ya anak-anak, hasilnya itu biasanya cetak datar ini bisa digunakan untuk batu-batu. Ini ada beberapa nama seniman yang berasal dari luar negeri. Selanjutnya, cetak tinggi. Cetak tinggi atau cetak timbul adalah cara membuat acuan cetak dengan membentuk gambar timbul pada permukaan media cetak. Contohnya sederhana, penggunaan teknik cetak timbul adalah cap atau stempel. Media yang sering digunakan untuk penerapan teknik ini adalah menggunakan kayu lapis, triplek, metal, hardboard, papan kayu, dan karet. Kalau kalian sering melihat pada zaman dulu itu ada stempel atau cap yang terbuat dari kayu. Nah, itu adalah salah satu contoh dari karya cetak tinggi. Teknik cetak tinggi yang paling populer adalah seni grafis cungkil kayu. Teknik ini mulai dikenal pada abad ke-14 oleh orang Koptiam di Mesir. Orang menggunakan teknik ini untuk membuat hiasan pada kain tenun. Seni ini juga digunakan pada media cetak huruf dan buku. Salah satu orang berjasa penemuan teknik ini
adalah Johannes Gutenberg dari Jerman. Selanjutnya, ini masih di bagian hasil karyanya ya. Hasil karyanya ini ada beberapa seniman dari luar negeri semua yang menghasilkan cetak tinggi untuk karya seninya. Ada juga dari Indonesia, itu Andang Supardi, Edi Sunario, Kabel Suwadi. Selanjutnya, cetak dalam, intaglio. Cetak dalam adalah salah satu teknik seni grafis dengan menggunakan acuan cetak dalam lempeng logam. Itu berupa tembaga, besi, aluminium, seng, dan lain-lain. Teknik pembuatan cetak dalam adalah dengan ditoreh atau digoreskan langsung menggunakan alat bantu tumpul. Ada pula yang menggunakan larutan senyawa, asam nitrit yang bersifat korosif terhadap logam tembaga. Seni grafis cetak dalam dibagi dalam beberapa bagian, antara lain engraving, esta, mezzotin, dan dry point. Hasil karya cetak dalam ini pertama kali dikembangkan di Jerman. Dari ukiran halus yang digunakan para pengrajin emas untuk mendekorasi karya mereka. Untuk cetak dalam ini biasanya menggunakan tembaga, besi, aluminium, seng, dan lainnya. Itu yang bersifat logam ya. Selanjutnya etsa. Ini merupakan teknik cetak seni yang menggunakan media lempeng tembaga. Selanjutnya mezzotin adalah teknik media cetak yang menggunakan plat logam yang terlebih dahulu permukaannya dikasar secara merata. Sketsanya atau dirancang, gambarnya dibuat dengan mengerok halus permukaan logam dengan menerapkan efek gelap terang. Selanjutnya dry point merupakan variasi dari teknik cetak. Teknik ini juga disebut dengan goresan langsung menggunakan alat runcing. Goresan dry point ini akan menghasilkan kesan kasar pada tepi garis. Dry point hanya dapat digunakan untuk jumlah cetak yang kecil, sehingga 10-20 karya, karena tekanan alat press dapat cepat merusak kesannya kabur yang dibuat untuk mengatasinya. Untuk dry point ini sendiri dibuat pada abad ke-19 untuk mengeraskan permukaan plat. Teknik ini ditemukan pada abad ke-15 oleh seniman dari Jerman. Baik anak-anak semua, untuk penjelasan seni grafis pada hari ini cukup sampai di sini. Ketemu lagi minggu depan untuk penjelasan materi selanjutnya. Atas perhatian anak-anak sekalian, Ibu ucapkan terima kasih.